Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah profesi PNF dengan materi profesi perencana dan pelaksana program PLS. Sebelumnya perkenalkan saya Lia Fajriati dengan NIM 2300543 dan rekan saya Anissa Mei Zahra dengan NIM 2300543 dan Dwi Mutia Herawati dengan NIM 2300556. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian program PLS, yang dimana pendidikan luar sekolah adalah merujuk pada setiap bentuk pendidikan yang terjadi di luar konteks sekolah formal. Ini mencakup berbagai program kegiatan dan inisiatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan individu di luar lingkungan sekolah tradisional. PLS dapat terjadi berbagai tempat seperti komunitas tempat kerja, pusat kebudayaan, atau melalui teknologi online. PLS berfokus pada pendidikan sepanjang hayat dan mencakup berbagai jenis pembelajaran, mulai dari keterampilan praktis hingga pengembangan pribadi dan profesional. Tujuan utama pendidikan luar sekolah adalah untuk memberi aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan bagi semua individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Baik, lanjut dengan karakteristik profesi dan perencanaan program PLS. Yang pertama yaitu interdisipliner. Profesi perencanaan program PLS melibatkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pendidikan psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Para profesional perlu memadukan berbagai perspektif dan pendekatan untuk merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat yang dilayani. Yang kedua yaitu responsif terhadap kebutuhan lokal. Para perencanaan program PLS harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal yang dilayani. Mereka perlu melalui analisis mendalam tentang kondisi pendidikan lokal, serta memahami konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik untuk merancang program yang relevan dan efektif. Lanjut yaitu yang ketiga, kreatif dan inovatif. Profesi perencanaan program PLS membutuhkan kreativitas dan inovasi dalam merancang pendekatan pembelajaran yang menarik dan efektif. Para profesional harus mampu berpikir out of the box untuk mengatasi tantangan dan menemukan solusi yang inovatif dan penyelenggaraan program pendidikan di luar sekolah. Lanjut yaitu yang keempat ada kolaboratif. Profesi perencanaan program PLS seringkali melibatkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga pendidikan, pemerintah daerah, organisasi non-formal, dan masyarakat setempat. Yang kelima yaitu fleksibel. Lingkungan pendidikan luar sekolah seringkali dinamis dan berubah-ubah. Para profesional perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, serta fleksibel dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan kondisi lapangan. Lanjut yaitu yang terakhir yaitu komunikatif. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam profesi perencanaan program PLS. Para profesional perlu memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi, dan rencana dengan jelas dan persuasif kepada berbagai pemangku. Lanjut yaitu ada lingkup kerja profesi dan perencanaan program PLS, yang dimana lingkup kerja profesi dan perencanaan program pendidikan luar sekolah mencakup berbagai tugas dan tanggung jawab yang dirancang untuk memastikan bahwa program pendidikan luar sekolah tersebut efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Berikut adalah beberapa aspek dari lingkup kerja profesi dan perencanaan program adalah yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Para profesional perencana program PLS bertanggung jawab untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat yang dilayani. Ini meliputi identifikasi masalah pendidikan, pemetaan sumber daya, dan mengumpulkan data tentang kondisi pendidikan masyarakat setempat. Yang kedua yaitu perencanaan program. Para profesional merancang program pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini mencakup menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, merancang kurikulum yang relevan, memilih metode pembelajaran yang efektif, dan menentukan strategi evaluasi program. Baik, lanjut yang ketiga yaitu implementasi program. Para profesional bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan program pendidikan luar sekolah. Ini melibatkan pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pengelolaan sumber daya, pengawasan jalannya program,
dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Baik, yang keempat yaitu evaluasi program. Evaluasi program adalah bagian penting dari lingkup kerja profesi perencanaan program PLS. Para profesional melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program, termasuk analisis terhadap pencapaian tujuan, efektivitas metode pembelajaran, dan dampak program terhadap peserta dan komunitas. Lanjut yaitu konsultasi dan pelayanan. Para profesional seringkali memberikan konsultasi dan pelayanan pada individu, kelompok atau organisasi yang tertarik dan mengembangkan program pendidikan luar sekolah. Mereka dapat memberikan saran tentang desain program, pengelolaan sumber daya, atau evaluasi program yang sedang berjalan. Lanjut yaitu pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran. Para profesional juga melibatkan dalam pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi peserta program. Mereka dapat bekerja sama dengan tim pengajar dan pakar bidang untuk merancang materi yang relevan dan menarik bagi peserta. Yang terakhir yaitu pengembangan kapasitas. Para profesional juga memiliki peran dalam mengembangkan kapasitas individu dan organisasi dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan program pendidikan luar sekolah. Ini dapat melibatkan penyelenggaraan pelatih, workshop, atau program pengembangan profesional lainnya. Lanjut, di sini ada mekanisme kerja profesi dan perencanaan program PLS. Yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan. Langkah awal dalam mekanisme kerja adalah mengidentifikasi kebutuhan pendidikan masyarakat yang dilayani. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat serta pemahaman terhadap aspirasi, tujuan, dan nilai-nilai masyarakat. Baik, yang kedua yaitu penelitian dan analisis. Para profesional melakukan penelitian dan analisis terhadap kondisi pendidikan lokal, termasuk pemetaan sumber daya, identifikasi potensi kolaborasi, dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program pendidikan luar sekolah. Yang ketiga yaitu perencanaan program. Setelah mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan analisis kondisi, langkah selanjutnya adalah merancang program pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini meliputi menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, merancang kurikulum yang relevan, memilih metode pembelajaran yang efektif, dan menentukan strategi evaluasi program. Yang keempat yaitu implementasi program. Setelah program pendidikan luar sekolah dirancang, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan. Para profesional bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan program, termasuk pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pengelolaan sumber daya, dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang telah diciptakan. Lanjut yaitu yang kelima, evaluasi dan monitoring. Evaluasi program adalah bagian penting dari mekanisme kerja, profesi, dan perencanaan program PLS. Para profesional melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program, termasuk analisis terhadap pencapaian tujuan. Yang keenam yaitu kolaborasi dan konsultasi. Para profesional seringkali bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah daerah, organisasi non-formal, dan masyarakat setempat. Kolaborasi ini dapat membantu dalam mendukung program pendidikan luar sekolah, serta memastikan bahwa program tersebut dapat memanfaatkan sumber daya dan dukungan yang tersedia. Yang ketujuh yaitu pengembangan kapasitas. Para profesional juga terlibat dalam pengembangan kapasitas individu dan organisasi dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan program pendidikan luar sekolah. Ini dapat melibatkan penyelenggaraan pelatihan, workshop, atau program pengembangan profesional lainnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para praktisi PLS. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dwi. Kepada Dwi disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi perencanaan profesi dan perencana PLS. Yang pertama,
Identifikasi kebutuhan. Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan pendidikan masyarakat yang dilayani. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan dan pemahaman terhadap aspirasi serta tujuan masyarakat. Lalu poin kedua, penetapan tujuan. Berdasarkan analisis kebutuhan, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh program PLS. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu atau SMART. Yang ketiga, merancang program. Perencanaan program PLS merancang program pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini melibatkan penentuan kurikulum, metode pembelajaran, materi, dan strategi evaluasi. Lalu, implementasi pelaksanaan profesi dan perencana PLS. Pada poin pertama yaitu pengorganisasian kegiatan. Langkah awal dalam pelaksanaan adalah mengorganisasi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Ini termasuk penjadwalan waktu, lokasi, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana program. Lalu poin yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya. Implementasi juga melibatkan pengelolaan sumber daya yang diperlukan seperti anggaran, peralatan, fasilitas, dan tenaga kerja. Manajemen sumber daya yang efektif diperlukan untuk menjalankan program dengan lancar. Lalu yang ketiga, koordinasi tim. Pelaksanaan program PLS sering melibatkan kerjasama tim yang terdiri dari berbagai anggota. Koordinasi tim yang baik memastikan semua anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka. Lalu selanjutnya yaitu implementasi evaluasi profesi dan perencana PLS. Pada poin pertama yaitu evaluasi proses. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan dan kualitas pelaksanaan program. Ini melibatkan penilaian terhadap proses pelaksanaan seperti kepatuhan terhadap jadwal, kualitas pengajaran, dan partisipasi peserta. Lalu pada poin kedua, evaluasi hasil. Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap hasil yang telah dicapai oleh program. Ini melibatkan analisis terhadap pencapaian tujuan, efektivitas pembelajaran, dan dampak program terhadap peserta dan komunitas. Lalu selanjutnya yaitu implementasi tindak lanjut profesi dan perencana PLS. Nah, pada poin pertama ini pembaruan dan perbaikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk pembaharuan dan perbaikan program PLS di masa depan. Hal ini dapat mencakup penyesuaian tujuan kurikulum, metode pembelajaran, atau strategi pelaksanaan. Lalu yang kedua, pelaporan dan komunikasi. Hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjutnya dilaporkan kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti sponsor, lembaga pendidikan, atau pemerintah. Komunikasi yang efektif penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Baik, kesimpulannya yaitu profesi perencana dan pelaksana program pendidikan luar sekolah atau PLS memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di luar konteks sekolah formal. Pendidikan luar sekolah memainkan peran yang krusial dalam memenuhi kebutuhan pendidikan individu dan komunitas yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Profesi perencana dan pelaksana program PLS membantu dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan aspirasi masyarakat. Para profesional PLS menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, keberagaman budaya, dan perubahan teknologi. Namun, dengan kesadaran akan prinsip etika dan komitmen terhadap pengembangan kompetensi, para profesional ini dapat mengatasi tantangan tersebut dengan efektif. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.